kena penyakit hipertiroid itu. Ada berapa orang, ada sekitar 4 atau 5 orang di sini yang daerah Panton ini aja, dusun 4 Panton. Di luarnya itu ya banyak. Gatal, ini masih gatal kan? Enggak. Adik mandi-mandi, main di Paluh ya kan? Jadi gatal ya kan? Tak hanya Yanti, anaknya juga diduga menjadi korban dari limbah PLTU Pangkalan Susu. Ia menderita gatal-gatal hebat di sekujur tubuh setelah bermain air di tepi laut. Mula-mulanya di situ berenang-berenang, di sini pun tempat-tempat rekreasi kan air laut. Ya kena abu-abu batu bara itu mungkin karena air lautnya udah tercemar sama abu-abu batu bara. Bagian-bagian lengan tangan, siku, dengkul, juga selangkang-selangkangan. Terutama kalau anak saya di kemaluannya, sampai mau buang air besar, buang air kecil aja nangis, kesakitan. Kalau mandi itu, kalau dimandi pakai air obat, air salap itu suka nangis, suka minta tolong, "Mak, udah jangan dimandikan, nanti adik mati." Sampai anak kecil yang umur 2 tahun lebih bisa ngomong kayak gitu yang nggak pernah diucapkannya. Kesehatan masyarakat selalu dikorbankan atas nama pembangunan energi. Inilah yang juga terjadi di Sumatera Barat. PLTU Ombilin pernah menjanjikan pembangkit listrik yang ramah lingkungan saat mulai beroperasi pada bulan Juli 1996. Namun kenyataannya, PLTU dengan kapasitas produksi 200 MW ini mencemari udara di Desa Sijantang, Sawalunto, Sumatera Barat. Warga dipaksa menghirup abu PLTU selama bertahun-tahun. Tak ada udara bersih bagi warga Sijantang, apalagi seperti rumah Aida yang berada persis di luar tembok PLTU Ombilin. Cerobong asap yang aktif beroperasi menghasilkan hujan abu sepanjang waktu. Ini yang menjadi ancaman jangka panjang bagi Aida dan warga lainnya. Udah agak mendingan lah, nggak kayak dulu. Kalau dulu asap hitam yang keluar dari situ. Asap hitam keluar, nanti berapa jam keluar lagi. Ini karena hari Sabtu Minggu kan orang tuh libur, jadi nggak ada pembakaran nanti. Ini mungkin karena ketutup aja kan nggak bisa hilang. Kalau yang di atas sudah kena hujan hilang. Tapi kalau yang nggak hilang nih. Abunya kayak gini hitam-hitam, yang kasar-kasar hitam-hitam kayak gini. Percuma juga kita nih, nanti datang lagi. Nah, ini yang lebih parahnya. Ini ya keluar lagi nih. Padahal siap hujan kan tadi malam kan. Ini hitam-hitamnya abu. Terus siap hujan tadi malam. Kekhawatiran terbesar adalah kesehatan bagi anak-anak. Mereka harus melewati masa tumbuh kembang di lingkungan yang tidak sehat. Padahal, masa kanak-kanak merupakan masa penting dalam pertumbuhan fisik dan otak. Masa itu terpaksa mereka lalui dengan terpaan abu PLTU yang rentan menyerang mata dan pernafasan. Muhammad Fahril, umur 11, 6. Mainnya mau di sini? Emang Main apa aja biasa? bola tuh, main racket. Seru nggak mainnya? Nah, seru. Terus udara juga? Udara kadang-kadang datang abu. Dari mana? Tuh dari PLN. Dari sana. Itu mengganggu? Mengganggu. Seperti apa?
Kadang-kadang masuk ke mata. Dulu, tahun dulu, sebelum 2008 lah, 2008 saya kesini, itu belum seperti ini, belum apa, abu tuh masih bagus lah, intinya semuanya tuh masih bagus, udaranya juga masih bagus, lingkungannya juga masih sehat tuh. Tapi pas saya kembali lagi ke sini tahun 2015 saya kembali ke sini, kok udah kayak gini ya gitu, udah apa namanya, udah beda lagi gitu. Kaget dulu tuh, kaget, kok ini apa ya itu. Bahkan dulu sampai teman-teman tetangga juga bilang, ini jangan kaget, ini abu gitu. Abu dari mana gitu, abu dari PLTU gitu. Kok bisa ya, padahal dulu saya kesini belum kayak gini gitu, kok sekarang udah kayak gini. Keluarga Aida hanya satu dari 1.200 warga desa Sijantang yang terdampak oleh PLTU Ombilin. Bagi mereka, udara bersih dan sehat adalah barang langka. Abu menempel di setiap sudut dan permukaan, mengancam kesehatan dan masa depan. Abu banyak. Itu kalau dihitung bisa hilang ya? Bisa. Ini kan bisa. Keluhan serupa juga disampaikan penjual jamu yang telah belasan tahun berkeliling desa Sijantang. Menurutnya, sebelum ada PLTU Ombilin, kualitas udara di kawasan ini jauh lebih baik. Kalau pas panas itu banyak abunya keluar nih, udah hujan nih agak kurang. Biasanya tebal atau gimana? Tebal. Itu misalnya kita berjalan berapa jauh kemudian dilap lagi atau gimana? Iya, pas berhenti aja, ada orang mau minum diapain dulu, dilap itu aja. Pas ada orang mau minum, orang depan-depan itu kan banyak minum itu kan. Kadang-kadang di depan PLN pas betul itu kan, pas kantornya itu ada orang minum, dilap dulu botolnya, terasa apa kan, kayak kasih itu kan, nah itu dilap dulu. Tapi pelanggannya nggak ada yang komplain kok, Enggak. Dari bangun tidur sampai tidur lagi ketemunya abu. Aduh. Warga tak sekedar mengeluh, mereka telah menempuh berbagai upaya agar permasalahan ini lekas teratasi. Mulai dari aksi turun ke jalan, hingga audiensi dengan para pejabat negara. Namun, belum ada hasil yang memuaskan hingga hari ini. Sebenarnya kalau PLTU ini juga, kalau dia bisa bekerja dengan sistem kinerja dia yang sudah ditentukan gitu, mungkin aman-aman aja gitu, ndak ada gejolak-gejolak yang bisa menimbulkan pro dan kontra sampai sekarang, ndak selesai masalahnya gitu. Dengan PLTU ini yaitu ya kesalahannya itu penumpukan abu. Mungkin dulu kalau ndak di demo secara besar-besaran, mungkin abu aja ndak dibuang, mungkin ndak kami juga nggak tahu ya apa itu masalahnya, kenapa abu itu bisa ditumpuk di situ, kenapa ndak dibuang tuh, kami juga nggak tahu, itu hanya PLTU yang tahu gitu kan. Tapi kalau untuk masyarakat ya itu, kalau untuk dampak buruknya ke kesehatan, abu tuh berterbangan kemana-mana. Kesimpulannya tuh yang nama-nama Allah nih ya. Aida salah seorang ibu yang lantang berjuang demi hak hidup sehat di desa Sijantang. Ia khawatir akan kesehatan Fahril, anak sematawayangnya. Namun kekhawatiran Aida makin bertambah setelah membaca hasil pemeriksaan kesehatan terhadap siswa-siswi sekolah dasar Negeri 19 Sijantang. Ini adalah laporan hasil screening pernapasan SDN 19 Sijantang yang dilaksanakan pada tahun 2016-2017, yang subjeknya adalah anak-anak SD dari kelas 5 sampai kelas 6 yang berjumlah 50-an anak-anak SD yang dilakukan kerjasamanya antara PLTU dengan Rumah Sakit Daerah Salalunto. Di sini hasilnya sangat mengejutkan. Anak-anak kami yang tinggal di Sijantang ini, bahkan khususnya anak-anak yang didata ini kelas 5 sampai kelas 6, 76% anak paru-parunya sudah rusak. Dan yang sangat kami sayangkan, sampai sekarang kami tidak tahu anak-anak siapa yang paru-parunya rusak itu.
dan tidak ada kejelasan sama sekali dari pihak PLTU maupun dari pihak RSUD. Mereka tidak menjelaskan sama sekali apa yang terjadi pada anak-anak dia yang kemarin, yang sekarang anak-anak itu sudah duduk di kelas 2 SMP. Hingga kini, warga penuh dengan tanda tanya. Tak ada kejelasan tentang siapa dan bagaimana kelanjutan dari pemeriksaan ke-50 anak tersebut. Di sisi lain, masyarakat berlomba dengan waktu. Semakin cepat abu teratasi, semakin baik kualitas hidup masyarakat. Namun bagi siswa-siswi SDN 19 Sijantang, abu PLTU sangat sulit dihindari. Lokasi sekolah berhadapan persis dengan pintu masuk PLTU dan hanya berjarak 300 meter. Jika cuaca panas disertai angin kencang, abu dengan mudah berterbangan sampai ke halaman sekolah, bahkan bisa menjangkau radius yang lebih luas. Sebagai upaya mengatasi persoalan abu, pihak PLTU rutin menyapu dan menyiram jalan. Namun upaya ini tidak efektif dibanding tingginya aktivitas pembakaran dan mobilitas bongkar muat batu bara. Masih nempel di tanah ini kan, masih hitam-hitamnya kan abu PLTU yang berlebaran itu, jatuh ini. Kalau nyapu rumah tiap hari ini yang hitamnya. Ini abu nih. Ini abu PLTU nih. Yang hitam-hitam nih. Nah, yang hitam ini abu PLTU nih. Yang ini nih. Hitamnya abu PLTU. Eka Oktarizon merupakan tokoh masyarakat yang juga aktif menolak PLTU Ombilin. Menurutnya, tak pernah ada niat baik dari perusahaan untuk mengatasi persoalan abu. Padahal, warga hanya menuntut hak hidup sehat, terutama bagi anak-anak sebagai generasi masa depan. Salah satu perjanjian kita ialah dengan dipindahkan jalan ini sampai detik ini kita bisa lihat mobil-mobil besar masih berkeliaran di depan di kemungkinan masyarakat. PLTU ini janjinya dah 2011 sampai hari ini tidak ada realisasi untuk bangun jembatan di sebelahnya. Tapi detik ini, kemarin pun demo kita ada tuntutan itu. Katanya dalam waktu bulan 2019 terrealisasi. Tapi sekarang hampir tahun 2022 belum ada realisasi. Bisa kita lihat truk aja masih parkir dari jalan masyarakat ini. Pun kelas jalannya pun bukan kelas jalan dan truk ini. Keberadaan PLTU di Sumatera selalu menuai banyak masalah, baik dari aspek ekonomi, sosial, kesehatan, dan lingkungan. Pada awal tahun 2020, publik dikejutkan dengan kematian 28 ekor penyu di sepanjang pesisir pantai Bengkulu. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu dan Lampung menduga penyebabnya karena faktor alam. Tapi warga yang tinggal berdampingan dengan PLTU Teluk Sepang ragu akan dugaan itu. Setelah mereka itu berdirinya PLTU itu mereka uji coba. Jadi limbahnya langsung keluar lepas. Pada saat mereka uji coba, waktu itu 28 ekor penyu mati di sekitar situ. Nah, penyu mati itu sudah kami bawa kemana-mana itu, ke kantor gubernur. Nah, sampai sekarang tidak jelas, tidak ada penjelasan ke kami bahwa penyebab kematian penyu itu apa. Kata mereka udah dibawa ke Jogja kemana-mana, tapi hasilnya di Jogja itu tidak ada sampai ke kami. Apa sebabnya? Hamidin kemudian mengajak ke lokasi pembuangan air bahang yang dimaksud. Sebagai tokoh masyarakat, ia termasuk salah seorang yang lantang menolak keberadaan PLTU Teluk Sepang. Meski jalannya tertatih akibat serangan stroke di tahun 2016, Hamidin tidak goyah melakukan perlawanan.
Ini karena PLTU Teluk Sepang telah banyak merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat. Inilah limbah air bahang, limbah PLTU yang berbahan bakar batu bara. Nah, di sekitar sinilah penyu mati. Waktu uji coba PLTU ini, air bahang ini, di sekitar sinilah 28 ekor penyu mati. Waktu uji coba ini. Waktu uji coba limbah air bahang PLTU yang berbahan bakar batu bara. Air bahang merupakan air laut yang digunakan untuk mendinginkan mesin PLTU. Air bekas ini kemudian dibuang kembali ke laut. Setiap kali proses ini terjadi, air laut mengalami kenaikan suhu mencapai 8 derajat Celcius. Perubahan suhu yang signifikan tentu sangat berpengaruh pada ekosistem laut. Inilah yang menyebabkan kematian hewan dan kerusakan pada terumbu karang. Persis seperti yang juga terjadi di Pangkalan Susu, Sumatera Utara. PLTU Teluk Sepang merupakan bagian dari proyek 35.000 MW. Dengan dukungan investasi dari Cina melalui PT Intraco Penta dan Power China, proyek ini telah berjalan sejak tahun 2017. Dan sejak itu pula, warga Teluk Sepang mendirikan Posko Langit Biru sebagai sarana literasi tentang energi dan pusat pengaduan. Dan juga kami, dengan berdirinya PLTU itu, kami pernah mengajukan ini ke pengadilan perusahaan tata negara. Jadi di pengadilan tata usaha itu kami dikalahkan. Dianggap mereka itu masyarakat tidak berhak menuntut itu. Padahal ia kena dampak itu masyarakat. Yang menuntut itu siapa? Kalau masyarakat. Kalau pemerintah tidak bakal menuntut itu. Tak hanya menimbulkan permasalahan dari segi lingkungan, konflik lahan juga menambah daftar panjang dampak buruk PLTU bagi masyarakat di Teluk Sepang. Korbannya adalah Nurjanah. Ia dipaksa kalah lantaran pihak PLTU merebut lahan miliknya. Seminggu sekali bersama anaknya, Nurjanah pergi untuk memelihara kebun. Ketika sampai, ia sadar bahwa tembok telah berdiri membatasi kebunnya. Nurjanah tidak tahu rencana ini, sebab tak ada pemberitahuan sebelumnya. PLTU Teluk Sepang tidak hanya mengambil sebagian lahan Nurjanah, tapi juga merusak tanaman. 888 batang tanaman yang terdiri dari sawit, pisang, terong, cabai, dan jenis lainnya rusak digusur. Nah, dengan berdirinya PLTU, habislah kebun ibu digusur. Ibu tidak dapat apa-apa lagi, bahkan tidak kompromi pihak PLTU dengan ibu nak gusur kebun ibu. Singgonya pagi ke kebun, sawitlah roboh. Kalau ibu dari aduh di kebun, itu ibu lawan. Nah, setelah itu ibu lawan bisa berhenti mereka, tapi malam mereka bekerja. Pagi-pagi ibu ke kebun sawit ada lagi. Iyo sawit, tanaman muda, pisang, karena kehidupan di situ kan. Kini, pagar pembatas menyebabkan genangan air. Ia telah meminta ganti rugi soal lahan dan tanamannya. Namun keluhannya tak digubris. Jadi, lah kemana-mana nak ibu nuntut keadilan ke Pelindo, ke apa namanya kok, gubernur, kantor gubernur, tapi tidak ada reaksi. Yang benar pengusaha Cina, penguasa Bengkulu itulah yang benar. Rakyatnya tidak ada lagi benar. Ya ibu kutip dikit dak, yang setahu ibu undang-undang. Untuk ibu undang-undang tidak berlaku. Nah. Kenapa? Yang setahu ibu undang-undang kok adil dan beradab.
Tapi kenyataan di ibu adil biadab. Pasokan listrik dari pembakaran batu bara tak sebanding dengan konflik di masyarakat, kerusakan lingkungan, dan efek jangka panjang terhadap